Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adiana dari SMA Negeri 1 Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak Angkatan 10. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu tugas terkait demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Kurikulum Merdeka itu pada dasarnya mengambil dari pemikiran ataupun pengalaman yang pernah dilakukan oleh salah satu pendiri bangsa, yakni Ki Hajar Dewantara, yang memiliki nama lain Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan yang mendirikan salah satu lembaga pendidikan di Yogyakarta, yakni Taman Siswa. Selain bergerak dalam bidang pendidikan, beliau pun bergerak dalam bidang politik karena sering atau memang terjun dalam perjuangan kemerdekaan pra maupun pasca 45. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu berkutat pada 3 poin. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran, yang pada hari ini mungkin ada yang menyamakan konsep tersebut, tapi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada kodrat alam dan kodrat zaman yang mempengaruhi proses pendidikan tersebut, di mana pendidikan dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kodrat alam ialah adanya pengaruh sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang terakhir, budi pekerti. Muara dari proses pendidikan terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pada akhirnya adalah penumbuhan budi pekerti peserta didik. Muara dari proses pendidikan peserta didik ialah tumbuhnya budi pekerti peserta didik yang selaras antara cipta, rasa, dan karsa demi terciptanya pribadi merdeka. Selain itu, ada 3 slogan, 3 pikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih dipegang dalam dunia pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di mana guru harus memberi contoh, harus memberi suri tauladan yang baik kepada peserta didiknya. Yang kedua, Ingmadio Mangun Karso. Guru di tengah-tengah peserta didiknya harus menggugah dan membangkitkan semangat ataupun motivasi dalam belajar. Yang terakhir, Tut Wuri Handayani. Guru harus mendorong segala potensi yang ada pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada murid itu mencakup 3 aspek. Yang pertama, guru harus memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik. Peserta didik harus merasa nyaman, merasa aman, merasa gembira, harus merdeka dalam menjalani proses pendidikan. Yang kedua, harus adanya timbul aspek kreatif, inovatif, dan memperhatikan perbedaan peserta didik, di mana keanekaragaman yang ada pada dalam diri maupun di lingkungan peserta didik itu berbeda setiap individu. Yang ketiga, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, ini hal yang tidak bisa ditinggalkan, dilupakan bahwa teknologi ini merupakan hal yang penting dalam membentuk satu ekosistem pendidikan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Konteks diri murid dan sosiokultural pendidikan. Keanekaragaman atau heterogenitas dalam pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam proses pembelajaran,
di mana ada faktor internal, konteks diri, dan sosio-kultural eksternal seperti latar belakang sosial, ekonomi, geografis, budaya, keluarga, gaya belajar yang mempengaruhi pendidikan peserta didik. Sehingga terbentuklah kultur atau aktivitas di dalam proses pendidikan yang berbeda di setiap wilayahnya, memberikan karakteristik, keunikan, dan satu keanekaragaman. Jadi, di dalam pendidikan itu tidak bisa disamaratakan. Khususnya peserta didik dalam satu individu ataupun dalam satu wilayah itu memiliki kekhasannya tersendiri. Alasan kontekstual penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pertama, di masyarakat hari ini mulai memudarnya budaya sopan santun, tata krama di generasi sekarang. Yang kedua, penerapan proses pembelajaran yang masih didominasi oleh guru, adanya fenomena budaya, bangsa ataupun kearifan lokal yang perlahan mulai tergeser oleh budaya mancanegara, lalu memandang semua peserta didik itu sama, tanpa memperhatikan aspek internal dan eksternal yang ada pada dirinya. Yang terakhir, proses pembelajaran yang masih terfokus pada aktivitas kognitif, tanpa memperhatikan aspek panca indera dan juga kegiatan permainan yang dapat menghidupkan suasana kelas. Berikut adalah beberapa demonstrasi ataupun dokumentasi yang bisa menginterpretasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada kunjungan kebudayaan ke salah satu kampung adat di Kabupaten Tasikmalaya. Ini untuk mengingatkan peserta didik bahwa masih ada masyarakat yang memegang teguh adat budaya lokal setempat, sehingga peserta didik bisa mengambil pelajaran nilai-nilai yang ada pada lingkungan tersebut. Yang kedua, ini salah satu bukti atau bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang mewadahi potensi peserta didik, tidak menyamakan potensi peserta didik tersebut dengan pembelajaran yang berbeda dalam hal produk. Ada yang membuat makalah, ada yang membuat lukisan, ada yang membuat karya tulis. Selanjutnya, ini dalam hal ekstrakurikuler. Ini ada potensi peserta didik di luar proses kegiatan belajar mengajar di kelas, di mana banyak ekstra atau pengembangan diri yang sesuai dengan dirinya. Ada yang mahir ya dalam olahraga, ada yang dalam polsis atau polisi siswa, ada yang PMR dan macam-macam lagi. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran pun peserta didik diberikan keleluasaan dalam menyampaikan pendapat, jadi guru tidak mendominasi dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran terakhir, sisi religius pun sangat penting dalam proses pendidikan anak. Adanya kegiatan sholat duha ataupun keputrian itu menjadi salah satu bentuk sisi religi dalam pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam mewujudkan strategi tersebut ada tantangan tentunya dan juga solusi yang bisa dicapai. Tantangan yang pertama di mana merubah aktivitas pembelajaran yang sebelumnya dinilai kurang relevan dengan filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, merubah aktivitas yang sudah terbiasa terbangun di dunia pendidikan yang memang kurang sesuai itu merupakan salah satu tantangan yang pertama. Yang kedua, ini dalam hal mindset, menyadarkan peserta didik bahwa budaya bangsa itu penting sebagai identitas diri juga merupakan salah satu PR, tantangan guru dalam menyadarkan peserta didik terkait budaya. Ketiga, menghidupkan suasana kelas, pembelajaran di kelas agar lebih nyaman dan menyenangkan itu memang menjadi tantangan yang luar biasa. Adapun solusinya yang pertama, mulai memberikan ruang belajar seluas-luasnya kepada peserta didik dengan tidak mendominasi proses pembelajarannya. Kedua, menyusun program yang mengandung unsur nilai, moral, dan budaya bangsa.
lalu mencari referensi dari berbagai sumber atau pengalaman teman sejawat terkait pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Sekian pemaparan tugas pendidikan yang berpihak pada murid dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.